Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah membuat teks petunjuk. Anak-anak, ketika kalian membeli sebuah alat baru, biasanya akan disertai buku petunjuk ya. Atau ketika kalian membeli obat, pada kemasan obat biasanya ada cara atau aturan penggunaan obat tersebut. Nah, teks petunjuk ini sangat berguna untuk merangkai atau memasang alat, atau menggunakan alat tersebut, atau pada obat, cara aturan pakai obat tersebut. Lalu, apa kalian tahu apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah jelas, yang kedua tersusun atau sistematis, yang ketiga mudah dipahami atau komunikatif, dan yang terakhir lugas dan efektif. Teks petunjuk biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, teks petunjuk penggunaan obat. Biasanya terdapat di belakang kemasan atau pada kotak kemasan. Yang kedua, teks petunjuk penggunaan alat. Misalnya, penggunaan alat pemadam kebakaran atau menggunakan setrika dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, teks petunjuk membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat kipas kertas atau cara membuat robot mainan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, teks petunjuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, misalnya tips belajar di rumah agar menyenangkan, atau tips cara menjaga persahabatan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah petunjuk arah. Misalnya, jika kita pergi ke suatu tempat, biasanya di jalan-jalan terdapat petunjuk arah. Anak-anak, kalian juga bisa menulis dan membuat petunjuk membuat sesuatu. Nah, ketika menulis petunjuk membuat atau melakukan sesuatu, kalian harus menulisnya secara jelas. Hal ini bertujuan agar pembaca petunjuk tidak mengalami kesalahan saat melakukan atau membuat sesuatu, karena sudah sesuai dengan petunjuknya. Nah, dalam menulis petunjuk, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tuliskan petunjuk melakukan sesuatu secara urut, sesuai urutan yang harus dilakukan. Apabila perlu, kalian bisa memberi nomor. Yang kedua, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Yang ketiga, cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Yang keempat, cantumkan hal-hal yang harus dihindari apabila hal yang akan dilakukan berkaitan dengan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, dalam pembuatan barang yang menggunakan zat kimia dan sebagainya. Lalu yang kelima, gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Dan yang terakhir, jika diperlukan, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada contoh teks petunjuk untuk membuat sesuatu, yaitu di sini cara membuat kipas kertas. Kita baca bersama-sama ya. Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa kertas kado atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Lalu yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Selanjutnya yang keempat, balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda.
Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Selanjutnya yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu yang keenam, lem sisi kertas yang saling berhadapan. Dan yang terakhir, kipas setelah siap untuk dipakai. Nah, itu tadi merupakan contoh teks petunjuk untuk membuat sesuatu. Gimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Semoga setelah ini kalian bisa membuat teks petunjuk dengan baik ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.